Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Samsung A30s yang kondisi layarnya gelap. Handphone ini menggunakan layar AMOLED. Jadi apabila layar handphone ini rusak, biasanya layarnya akan nampak gelap. Langsung gelap begitu aja. Jadi apabila menggunakan layar AMOLED, biasanya apabila rusak, LCD akan nampak gelap. Kita akan lanjutkan dengan pembukaan SIM tray-nya dan kemudian kita akan buka penutup belakangnya atau back cover-nya. Di sini kita buka dengan blower uap. Di sini kita memberikan color dulu, kita panasi dulu belakangnya atau back cover-nya dengan blower uap. Bisa juga menggunakan pemanas lainnya seperti separator LCD atau menggunakan head layer atau menggunakan alat panas lainnya yang pastinya digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kemudian kita lanjutkan dengan penyisitan penutup belakangnya. Di sini menggunakan mika. Mika ini adalah mika custom parent glass yang saya ambil dari bekas parent glass. Saya gunakan untuk menyisit tutup belakangnya. Setelah tutup belakangnya terbuka, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan pembukaan tutup belakangnya atau penutup mesinnya. Kita buka dulu melalui sekitar SIM tray-nya. Kita sisit melalui situ dulu yang paling mudah untuk menyisitnya, yaitu sekitar SIM tray dulu. Kemudian kita urutkan ke yang lainnya. Setelah penutup mesinnya kebuka, kita lepas soket baterainya. Kemudian kita lepas soket-soket yang lainnya. Seperti ini adalah soket LCD-nya. Ini adalah soket LCD-nya. Di sini kita akan mencoba untuk melepas pasang soket LCD-nya dulu. Siapa tahu saja di sini cuma terlepas saja soketnya yang menyebabkan layar langsung gelap seperti tadi. Kita juga bersihin bagian atasnya. Ini adalah soket yang menuju mesin bagian atasnya. Kita bersihkan juga bagian itu dan kemudian kita lepas pasangnya. Kita kembalikan pasang soket atasnya. Kemudian kita pasang juga soket LCD-nya. Dan tidak lupa dipasang juga soket baterainya. Kemudian kita coba menyalakan HP-nya. Kita nyalakan HP-nya dengan menggunakan pinset seperti ini. Kita gabungkan antara dua pin tombol powernya, bagian sini itu digabungkan. Di sini sudah nampak bergetar, menunjukkan bahwa handphone ini sebenarnya sudah nyala, tapi layar nampak gelap seperti itu. Karena di sini masih tidak menunjukkan adanya kehidupan layarnya, kita akan melanjutkan dengan pergantian LCD-nya. Ini adalah LCD yang baru. Kita akan menggunakan LCD yang baru ini. Kita akan mencoba dengan menggunakan LCD yang baru ini. Kita pasang dulu LCD-nya. Kita lepas dulu ya. Ini adalah soketnya tadi, fleksibelnya. Ini adalah fleksibelnya, kita lepas dulu. Kemudian kita pasang seperti ini. Jangan sampai terbalik. Pasangnya seperti ini ya. Nah. Kemudian kita kembalikan juga ke bagian mesinnya. Ini adalah soket fleksibel yang menuju bagian mesin. Kemudian kita pasang kembali soket baterainya dan kita nyalakan seperti ini. Kita gabungkan lagi pin-pin on off-nya. Nah, infonya nampak menyala seperti ini. Berarti menunjukkan bahwa memang kerusakannya ada di LCD. Untuk layar LCD ini menggunakan layar LCD TFT atau yang disebut dengan in-cell. Karena bawaan handphone ini menggunakan layar AMOLED dan kita ganti menggunakan layar LCD TFT atau in-cell. Setelah sampai ke menu utama, kita akan mencoba layar LCD yang baru. Kita coba untuk menggeser-gesernya. Pertama kita cari tempat untuk mengetikkan semua huruf-hurufnya. Di sini kita ketikkan dari angkanya, hurufnya satu per satu. Kita ketikkan dengan pelan-pelan saja. Kita yakinkan bahwa pengetikannya ini berjalan dengan normal dan nyaman untuk diketik. Tidak ada masalah dalam pengetikannya. Setelah pengetikan kita rasa normal, kita akan mencoba memilih salah satu icon dan kita tahan rendam, kemudian digeser-geser seperti ini. Kita geser-geser sampai memenuhi semua areanya.
kita lewati semua area terutama bagian tengah dan atasnya. Apabila terlepas, kita coba untuk menggeser-gesernya ulang. Kita geser-geser ulang sampai melewati semua area terutama bagian atas dan tengahnya. Dan kita coba kontrasnya. Ini adalah kontras lampu LCD-nya. Kita yakinkan kontrasnya berjalan normal juga. Setelah itu kita coba merespon HP-nya dengan kita matikan, kita satukan lagi tadi pin-pin tadi. Kita coba seperti ini, dan apabila menemuin kita gabungkan seperti ini tidak bisa, kita pasang dulu soket bawahnya, soket yang menuju papan bawahnya kita pasang dulu, baru bisa direspon seperti ini. Apabila direspon tidak mau seperti ini, berarti pasang dulu soket papan bawahnya. Untuk seri ini seperti itu. Bisa juga kita pegang dulu HP-nya, jangan ditaruh di tempat datar. Setelah kita rasa cukup normal di bagian LCD yang baru ini, kita lepas semua soketnya. Dari soket baterai kita lepas, ini soket papan bawahnya kita lepas, soket LCD-nya kita lepas, kemudian soket fleksibel menuju mesin atasnya juga kita lepas. Dan ini adalah soket yang menuju fleksibel LCD-nya, kita lepas juga. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini kita panasi dengan menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau head dryer atau alat pemanas yang lainnya. Yang pasti pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita cari celahnya seperti ini sampai kita temukan celahnya untuk memasukkan bekas tempered glass yang kita gunakan tadi. Di sini masih kita coba mencari celahnya. Setelah celah itu kita temukan, kita masukkan bekas tempered glass tadi, mika bekas tempered glass tadi, atau menggunakan mika-mika yang lainnya yang pasti digunakan untuk menyisit LCD-nya ini. Kita sisit layar LCD-nya sedikit demi sedikit. Pelan-pelan saja. Kalau dirasa LCD itu masih dicoba untuk diperbaiki, kita usahakan untuk melepaskan pelan-pelan sampai bisa terlepas dengan baik, karena kita mengusahakan bahwa layar ini bisa terlepas tanpa cedera. Jadi kita lepasnya pelan-pelan saja, kita sisit pelan-pelan sampai terlepas dengan baik. Apabila layar ini bisa terlepas dengan baik atau tanpa cedera, kita akan mencoba kembali. Siapa tahu layarnya masih bisa diperbaiki atau gimana, kita akan periksa terlebih dahulu. Tapi apabila layarnya ini memang sudah rusak, ya gimana lagi, tetap kita akan menggantinya dengan layar LCD yang baru tadi, menggunakan layar TFT, bukan layar AMOLED lagi. Kita lepas dulu soket bawahnya, kita ambil seperti ini supaya mempermudah dalam pengambilan layarnya yang mau kita lepas. Dan akhirnya layar AMOLED-nya bisa terlepas. Seperti inilah layar AMOLED itu. Ini adalah layar bawaan HP-nya, yaitu menggunakan panel AMOLED. Dan ini adalah layar LCD yang tadi, LCD TFT atau LCD in-cell. Kita akan mencoba memasangkannya terlebih dahulu di frame-nya. Kita coba memasangkannya agar bisa memprediksi seberapa presisi LCD itu. Biasanya layar LCD TFT atau in-cell ini lebih sedikit tebal daripada bawaan HP, yaitu layar AMOLED. Dan perlu diperhatikan pada speaker bagian atasnya, yaitu penutup speakernya. Apabila terlepas dan ikut di layar yang lama, maka dikembalikan di frame-nya agar tidak tertinggal penutup speakernya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan seperti ini. Di pinggir-pinggir body frame-nya kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita lepas segel-segel penutup LCD-nya. Kita lepas semua agar lebih mempermudah kita memprediksi berapa presisi layar LCD yang baru ini. Dan juga perlu diperhatikan bahwa frame-nya kita coba dulu, kita cek dulu apakah frame itu mengalami bengkong atau tidak. Bisa ditempatkan di tempat yang datar untuk memprediksi atau melihat frame itu mengalami bengkong atau tidak.
Apabila frame itu mengalami bengkong, agar diluruskan terlebih dahulu sebisanya. Dan apabila tidak, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita bersihkan dulu bagian kameranya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian lem di bagian pinggir-pinggirnya. Di sini saya menggunakan lem. Ini lem adalah mereknya itu Sunsin. Kita lem bagian pinggir-pinggirnya secara menyeluruh, merata dan secukupnya. Bagian-bagian pinggir-pinggir body frame-nya sambil menunggu, saya ingatkan lagi, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, terima kasih juga, semoga juga dimudahkan segala urusannya, dan semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita lem secara merata, menyeluruh dan secukupnya ya, di bagian pinggir-pinggir framenya. Mungkin di sini kita kasih sedikit lem sedikit lebih tebal dari biasanya, terutama bagian-bagian tertentu ini, karena supaya LCD itu terpasang secara sempurna. Dikarenakan kita menggunakan LCD TFT yang lebih tebal daripada LCD AMOLED bawaan HP-nya. Dan kita akan menambahin atau mengasih sedikit lem di pojok-pojoknya, dan di tengah-tengahnya juga kita kasih lem agar memperkuat penempelan LCD itu di body frame-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, kita masukkan dulu fleksibelnya, kita yakinkan fleksibel itu telah masuk secara sempurna, kemudian kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan antara atas, bawah, kanan dan kiri. Kita senterkan karena di LCD ini menggunakan LCD TFT ini biasanya agak sedikit lebih tebal. Maka di sini harus sedikit teliti untuk mencenterkan antara atas, bawah, kanan dan kiri. Agar tidak condong ke atas, tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Kita harus tetap di titik senternya. Kita tempelkan secara presisi. Dan apabila dirasa kurang untuk bagian lem-lem tertentu, kita tambahi lagi sedikit lem. Seperti ini, saya mengira bahwa bagian lem bagian bawah ini kurang, maka saya tambahin sedikit lem. Dan kemudian saya akan membersihkannya sedikit agar lem itu menempel sempurna di bawah ini. Sedikit aja di bagian luar. Dan kita lanjutkan dengan pemberian isolasi. Kita berikan isolasi di bagian LCD-nya. Isolasi ini difungsikan untuk menahan sementara LCD-nya. Difungsikan hanya untuk menahan sementara LCD-nya, bukan digunakan untuk mempressing LCD-nya agar LCD itu lebih press atau lebih presisi ke body frame-nya, tapi di sini hanya digunakan untuk menahan sementara lemnya. Karena kalau terlalu di-pressing juga akan berdampak buruk juga kepada LCD-nya. Bisa jadi LCD itu bisa kepencet-pencet sendiri karena terlalu di-pressing. Kita tetap memperhatikan titik senternya antara kanan kiri dan atas bawah. Dan apabila menemukan titik yang belum center antara atas bawah atau kanan dan kiri, kita bisa melepasi isolasi itu lagi dan menyenterkan kembali, menempatkan ke tempat yang seharusnya supaya tidak condong ke kiri atau ke kanan atau condong ke atas atau ke bawah. Kita rapikan kembali, kita lepasi lagi, kita isolasi ulang di daerah-daerah yang tertentu yang menyebabkan lebih condong ke atas atau condong ke kiri atau condong ke kanan atau condong ke bawah. Setelah dirasa cukup center dan sudah terpasangi semua isolasinya, untuk menahan sementara LCD-nya sampai lem itu dirasa kuat dan kering, mungkin kita tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering.
Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melanjutkannya dengan pelepasan semua isolasi-isolasi yang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan fleksibel penghubung papan bawahnya LCD dengan papan atasnya atau mesinnya. Di sini kita pasang soket LCD-nya, soket papan bawah, dan soket papan atasnya kita pasang dan dilanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan penutup mesinnya. Kita pasang penutup mesinnya seperti ini. Jari jempol tetap berada di casingnya. Jari jempol berada di casingnya agar mempermudah ketika memasang penutup casingnya atau body frame-nya di bagian belakang. Kemudian kita nyalakan HP-nya dan jangan lupa untuk ditekan sedikit agar on off-nya bisa terkoneksi dengan casingnya dan bisa menyalakan HP-nya. Kita lanjutkan dengan pemasangan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita pasang semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita bersihkan back cover atau penutup belakangnya. Kemudian kita kasihkan lem kembali agar bisa terpasang kembali di body frame-nya. Maka kita kasihkan lem agar bisa menempel di body frame-nya. Kita bersihkan juga bagian body frame-nya dari lem-lem yang terdahulu. Ditunggu sebentar agar lem itu lebih kering sedikit dan kita pasang tutup belakangnya. Kita rapikan tutup belakangnya sampai tutup belakang itu terpasang secara sempurna. Bisa dikasihkan isolasi dulu untuk menahan sementara untuk tutup belakangnya tadi supaya lem itu kering dan kuat untuk tutup belakangnya. Dan di sini kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass-nya. Kita langsung pasang tempered glass-nya. Sebelumnya kita bersihkan dulu kaca LCD-nya. Kita bersihkan dengan menggunakan pembersih pembawaan dari tempered glass, yang itu kita bersihkan dengan yang basah terdahulu. Kita kasih pembersih yang basah, kita tunggu sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan dengan tisu yang kering. Kita bersihkan sampai bersih, sampai tidak ada debu dan kotornya menempel di kacanya. Kemudian kita pasang tempered glass-nya. Kita perhatikan titik center antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Jangan sampai condong ke kanan, ke kiri, ke bawah, atau ke atas. Kita paskan di tengah-tengahnya agar terpasang secara sempurna. Dan kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang telah kita pasang tadi. Kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan semua fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.